Marketing is bullshit. Iya, marketing biasanya akan selalu dibumbui bullshit sekitar 50-70% agar bisa menarik perhatian. Mungkin tidak semua orang setuju dengan statement ini, namun ini adalah faktanya. Dengan gimmick yang terlalu berlebihan seperti penamaan suatu produk yang disangkut pautkan dengan produk lainnya, ini seperti pembohongan yang luar biasa. Ya, walaupun memang hal tersebut sah-sah aja jika digunakan di dunia marketing. Jadi apapun konteksnya, selama itu bisa menaikkan engagement, ya sah-sah aja selama tidak ada yang dirugikan. Nah, untuk perihal hal ini, Yamaha sedang melakukan marketing is bullshit-nya atau menggunakan gimmick yang terlalu berlebihan untuk motor keluaran terbarunya. Yamaha menggunakan embel-embel nama turbo di motor terbarunya, yaitu NMAX. Bullshit. Tepat pada tanggal 12 Juni 2023, Yamaha resmi meluncurkan NMAX Turbo. Dan ketika diluncurkan, kita akan fokus ke satu titik dari motor ini, yaitu namanya yang memiliki nama turbo. Di pikiran kebanyakan orang, turbo adalah ini. Iya, seharusnya turbo seperti ini. Namun ternyata kalau kita lihat lebih seksama, di kata turbonya ada tanda kutip 2. Yang berarti tanda kutip 2 itu seperti singkatan atau plesetan atau kesamaan atau kebohongan kecil. Kenapa harus menggunakan nama turbo? Ya tentu aja turbo saat ini sedang naik daun banget. Bahkan turbo ini pun juga dipakai untuk senjata marketing dan gimmick di dunia mobil. Contohnya di Daihatsu Rocky dan Toyota Raize. Di mobil tersebut ada embel-embel nama turbonya. Ya walaupun memang mobil tersebut menggunakan turbo, tapi turbonya cuman kayak gimmick doang, kecil banget. Busnya kecil, yang ujung-ujungannya kurang berasa kalau mobil tersebut menggunakan turbo. Nggak ada suara spooling, nggak ada tenaga yang signifikan dan lainnya. Turbo di Rocky dan Raize hanya gimmick untuk memberikan kesan mewah dan powerful di balik mesin 1000 cc-nya. Ya walaupun tetap ada plusnya sih dengan penggunaan turbo tersebut di Rocky dan Raize. Namun ini berbeda dengan mobil-mobil yang benar-benar menggunakan turbo sebenarnya seperti Fortuner ataupun Pajero contohnya. Di mobil tersebut, spoolingnya terdengar dan tenaganya benar-benar terasa. Dan turbo saat ini benar-benar digilain oleh kebanyakan orang karena manfaat yang didapatkan. Namun untuk dunia motor sendiri, sebenarnya sampai saat ini belum ada motor yang menggunakan turbo untuk diproduksi secara massal. Mau itu motor 150cc, 250cc, 600cc, ataupun 1000cc, tidak ada yang menggunakan turbo. Kenapa? Ya karena turbo hanya akan menyia-nyiakan tenaga yang dimiliki motor karena turbo memiliki lag dan sebagainya. Nah kalau buat yang mau tahu lebih lanjut nih kenapa hal itu bisa terjadi, kalian bisa nonton video yang ini ya. Pertanyaannya, apa arti turbo di Yamaha NMAX ini? Jadi, alih-alih menggunakan turbo yang seperti di mobil, yang dimaksud dari turbo di NMAX ini adalah peningkatan performa mesin melalui teknologi baru Yamaha yang bernama Yamaha Electric Continuously Variable Transmission atau singkatannya YECVT. Jadi cara kerja YECVT ini menurut Yamaha adalah fungsi roller yang biasa ada pada CVT konvensional untuk penggerakan puli primer itu digantikan dengan motor penggerak sehingga proses perpindahannya bisa diatur. Jadi dengan YECVT, sistem dapat memaksa putarannya menjadi lebih cepat. Jelasnya gini nih, kalau roller konvensional memanfaatkan gaya sentrifugal dan sifatnya bisa menyusut seiring pemakaian, makanya ada periode penggantian. Dengan teknologi ini artinya penggunaan roller pada sistem CVT tidak lagi digunakan karena fungsinya sudah digantikan dengan komponen elektronik yang cara kerjanya fleksibel dan membantu akselerasi menjadi lebih instan. Kemudian dengan adanya akselerasi menjadi lebih instan ini, Yamaha berpendapat kalau hal ini seperti sensasi turbo. Bullshit. Misalnya di tanjakan, dengan adanya turbo ini dan pengendara masuk ke mode S, sistem ini bisa memaksakan akselerasinya lebih cepat. Cara kerjanya kayak gini nih kalau kata Yamaha. Pada saat ditekan tombol shift, ini akan memaksa puli untuk berputar lebih cepat. Dan hal ini bisa dipakai terus-menerus. Misalnya nih dari lampu merah lalu dibejek motornya secara spontan. Itu nanti shiftnya langsung masuk ke level 1 yang low. Dengan konsep seperti itu, apakah ini sebenarnya hybrid power assist?
Menurut Yamaha, teknologi ini berbeda dengan sistem hybrid power assist yang bekerja dengan memaksimalkan fungsi smart motor generator. Jadi hal ini benar-benar murni untuk CVT aja, yang diatur secara elektris, yang berarti motor listrik yang menggerakkannya. Jadi dengan sistem ini, Yamaha NMAX Turbo akan mempunyai dua mode berkendara. Yang pertama T-Mode atau Tone Commuting, yang merupakan riding mode yang bisa dipakai harian. Kemudian yang kedua S-Mode atau Sport Touring, dan mode ini disarankan untuk pemotor yang hobi touring atau penyuka kecepatan. Jadi dengan adanya YECVT ini, NMAX Turbo mempunyai dua mode berkendara, dan itulah turbo yang dimaksud Yamaha. Bullshit. Jadi itu hanya sensasi turbo, yang mana bisa kita simpulkan nama turbo di Yamaha NMAX ini hanyalah gimmick yang berlebihan alias marketing is bullshit. Selain dari YECVT atau turbo-turboannya Yamaha, NMAX ini masih menggunakan mesin yang sama dengan generasi sebelumnya, yaitu mesin 155cc yang sudah menggunakan VVA dengan kompresi yang masih di 11,6:1 dengan daya maksimum yang masih di 11,3 kW di 8000 rpm. Namun dengan YECVT ini torsinya sedikit nambah, yang mana di generasi sebelumnya NMAX memiliki torsi di 13,9 Nm, sedangkan di versi ini torsinya jadi 14,2 Nm. Sudah dengan embel-embel turbo, motor ini mengalami kenaikan torsi hanya 0,3 doang. Pasar loak, Yang berarti tenaga maksimalnya masih sama aja. Hanya ada perbedaan di torsi bawah sampai menengah aja. Ya kasarnya cuma lebih cepat sedikit aja, tapi ya nggak berasa-berasa banget. Selain embel-embel turbonya, motor ini juga memiliki perubahan desain nih. Kita lihat dari headlampnya. Headlampnya terlihat sangat futuristik banget. Tapi kalau kalian perhatikan lebih lanjut, kok Yamaha ngerempet ke desainnya Suzuki ya? Tepatnya Suzuki Satria FU Barong dan GSX. Akhirnya desain Suzuki yang aneh diikutin juga nih sama Yamaha. Apakah Honda akan mengikuti Suzuki nih? Apa jangan-jangan Suzuki ini memiliki vision ke masa depan? Karena desain mereka sudah mulai digunakan saat ini. Tapi ya walaupun begitu, desainnya ya cukup keren sih, kayak motor Satria baja hitam. Ditambah udah pakai 2 proji lagi, jadi udah pasti terang banget lampunya. Selain headlampnya, lampu belakangnya juga udah full LED seperti kendaraan kekinian pada umumnya saat ini. Dan juga stop lampnya lebih tipis biar terkesan modern. Satu hal yang sangat menonjol di NMAX ini adalah bukan di turbo ala-alanya, yaitu instrumen speedometernya yang cukup keren nih. Jadi speedometernya bisa dihubungkan ke TFT Navigation Display yang menggunakan aplikasi Garmin yang mirip pada X-Max. Tapi fitur ini hanya bisa digunakan oleh pengguna Garmin aja sih. Kalau nggak punya Garmin, ya udah agak useless. Bullshit. Selain itu, colokan USB-nya juga udah Type-C di motor ini. Buat pengguna Android, berbanggalah kalian dengan NMAX ini. Namun buat pengguna iPhone, khususnya iPhone yang masih menggunakan Lightning Bolt nih, ya menangislah kalian harus membeli konverter lagi. Secara keseluruhan, motor ini hampir tidak ada perubahan secara garis besar. Dimensi ya masih sama, dan yang pasti posisi berkendaranya pun ya kurang lebih masih sama. Di sini saya patut mengapresiasi kepada Yamaha. Marketing Yamaha sangat pintar sekali memanfaatkan momen. Jadi motor ini hanya memiliki sensasi turbo aja, bukan turbo beneran. Dan marketing Yamaha langsung menempel nama turbo di motornya dengan erat, tanpa ada kata-kata lain seperti sensasi dan lainnya. Sangat luar biasa pemikiran ini, out of the box banget. Bahkan dengan embel-embel nama turbo aja, Yamaha bisa menaikkan harga motor ini sampai menembus 40 juta lebih. Gila nggak tuh? Motor 150cc sekarang udah bisa dijual dengan harga 40 juta lebih. Dengan munculnya Yamaha NMAX Turbo ini bisa merubah landscape harga motor flagship secara keseluruhan. Dan ini cukup menyeramkan buat kita, karena suatu saat nanti dengan perekonomian yang stabil gini-gini aja, harga motor bisa mengalami inflasi yang cukup serius tanpa adanya upgrade yang signifikan. Kalau menurut saya pribadi nih ya, dengan spesifikasi yang hampir sama dengan sebelumnya dan upgrade yang minor aja dengan turbo yang ala-ala doang, motor ini dijual di harga 40 juta lebih, sangat kurang worth it sih. Tapi nggak tahu nih menurut kalian, apakah motor ini worth it to buy di harga 40 juta lebih dengan spesifikasi yang hampir mirip dengan versi sebelumnya? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.